Pemirsa Surabaya TV dimanapun Anda berada saat ini, bahagia kita bisa bertemu kembali. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali kita bertemu dalam acara dialog khusus Surabaya TV yang pada kesempatan hari ini kita akan menghadirkan Bapak Gofar Ismail. Beliau adalah anggota DPRD Kota Surabaya dari Komisi D. Beliau sehari-hari juga menjabat sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya sekaligus ketua fraksi. Nah, pada kesempatan ke depan kita akan berbicara tentang bantuan sosial yang ada di Kota Surabaya. Sebelumnya kita sapa beliaunya. Selamat siang Bapak Gofar Ismail. Sehat ya Pak? Sehat. Sehat, alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini Pak Gofar kita akan berbicara tentang bantuan sosial bagi masyarakat Kota Surabaya yang ada selama ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai dialog ini. Pak Gofar, bisa disebutkan pemerintah Kota Surabaya, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ini sudah hadir dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan yang ada di Kota Surabaya. Kehadiran pemerintah itu diwujudkan dalam bantuan sosial apa saja Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Berkaitan kegiatan pemerintah kota di tahun 2023 ini akan banyak cair berkaitan masalah bantuan masyarakat, berkaitan masalah MBR, yaitu berkaitan masalah Gakin, Gamis, semuanya. Ini ada 7 yang akan dicarikan di pemerintah kota. Yang pertama masalah PKH, program Keluarga Harapan. Yang kedua masalah program Kartu Sembako. Yang ketiga masalah Kartu Pekerja. Yang keempat masalah BLT, Bantuan Langsung Tunai. Yang kelima PIP, Program Indonesia Pintar, yang berkaitan masalah pendidikan anak SD, SMP dan SMA, dan juga KIS, Kartu Indonesia Sehat. Yang terakhir yaitu PIP melalui Kementerian Agama, yaitu juga Kemendak. Itu semua. Itu Pak yang akan cair di tahun 2023. Iya, Pak, bantuan yang diberikan pemerintah kota juga pemerintah provinsi dan pemerintah pusat demikian banyak ya Pak ya. Tentu saja masyarakat akan menyambut gembira program-program bantuan tersebut ya. Apakah ada syarat-syarat tertentu atau syarat khusus terkait dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut Pak? Insya Allah berkaitan masalah persyaratan, pemerintah kota itu memberikan toleransi. Tetap akan melibatkan dari ketua RT yang ada di wilayah Kota Surabaya, karena akan mengusulkan berkaitan warganya yang benar-benar yang tidak mampu, ya, itu paling enggak bisa nanti diusulkan melalui programnya dinas sosial. Jadi berkaitan tadi saya sampaikan berkaitan gamis maupun pragamis, itu nanti akan by name by dress, nanti semua usulan juga akan disurvei sesama dengan petugas di dinas sosial dan ketua RT setempat. Nanti paling nggak bisa maksimal dalam usulan kegiatan. Iya, jadi ada peranan dari Pak RT dan Pak RW selaku tokoh masyarakat. Nah, ini tentu saja diharapkan bantuan-bantuan tersebut menjadi efektif dan efisien ya Pak. Nah, sampai sejauh ini adakah persoalan-persoalan yang ditemukan di lapangan Pak berkaitan dengan program penyaluran bantuan tersebut? Berkaitan bantuan masyarakat, pasti pemerintah kota pasti ada kekurangan dan kelemahan, terutama yang ada di RT-RT yang ada di Kota Surabaya. Alhamdulillah kemarin hampir di bulan 6 sudah ada survei dari pemerintah kota, itu sudah door to door ke RT-RT. Harapan dari pemerintah kota, warga miskin harus semua harus terdata. Kalau tidak maksimal, yaitu tergantung dari RT dan petugas dinas sosial. Mungkin ada aturan yang
kurang bisa dipahami, yang juga aturan yang tidak maksimal sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah kota. Tapi tetap nanti 5 bulan 6 bulan ke depan pemerintah kota juga akan mengadakan kegiatan survei lagi berkaitan warga masyarakat, masalah Gakin dan Pragamis. Ya, Pak, kaitan dengan bantuan tersebut, saat ini kan kuota yang dari pemerintah itu sekitar 58.000 KK, kemudian sementara kebutuhannya sekitar 75.000 KK. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, harapan pemerintah kota itu kan memang terjadi penurunan, Pak, supaya warga yang selama ini membutuhkan dapat berkurang, sehingga pengentasan kemiskinan itu bisa terjadi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, apakah target-target itu sudah tercapai tahun 2023 ini, Pak? Pemerintah kota pasti semua program kegiatan pasti ada target. Siap. Tapi kadang-kadang di lapangan juga perlu disampaikan, banyak warga masyarakat itu yang mengeluh semua kepingin mendapatkan program tersebut. Karena apa? Program tersebut sangat-sangat luar biasa berkaitan masalah pendidikan, terutama anak SD, SMP di pemerintah kota mulai negeri swasta itu dapat bantuan, mulai pendaftaran sampai lulus semua gratis ditanggung pemerintah kota. Juga ditambahi tiap setahun sekali diberikan seragam, buku, tas dan sepatu. Semua untuk tujuannya pendidikan di Surabaya bisa berkualitas, dan juga swasta juga ada beasiswanya, itu untuk membantu warga masyarakat. Tapi biasanya di swasta itu ada dana operasional, karena itu kebijaksanaan dari SMP swasta. Juga SMA, SMK, pemerintah kota juga peduli kepada warganya, itu ada program pemudah tangguh. Jadi tiap bulan itu ada dana 200.000 untuk membantu masalah SPP-nya, baik negeri maupun swasta. Juga perguruan tinggi juga untuk programnya mendapatkan bantuan beasiswa per semester. Nah, ini luar biasa, supaya warga kota, terutama anak yang pendidikan, semuanya supaya pendidikan itu bisa berkualitas, bisa ono mutu dan maju untuk kegiatan yang ada di kota Surabaya. Iya, Pak, menyimpang sedikit ini Pak Gofar. Tadi disebutkan bahwa pemerintah kota juga memberikan bantuan sosial di bidang pendidikan untuk anak SD, SMP, bahkan SMK juga, Pak. Di satu sisi pemerintah kota sudah memberikan bantuan sedemikian bagus, tetapi di satu sisi masih banyak sekali pungutan yang tidak berdasar hukum, dalam bentuk pembelian baju seragam, buku atau hal yang lain, mengatasnamakan koperasi dan sebagainya. Bagaimana menyikapi hal ini, Pak? Insya Allah kalau ada petugas guru yang ada di kota Surabaya, kalau melihat seperti itu, pungli, misalkan ada berkaitan masalah seragam beli, itu tidak bagus. Nah, pemerintah kota sudah peduli kepada warga masyarakat, terutama SD, SMP, semua ditanggung pemerintah kota seragamnya. Nanti juga masalah swasta pun juga, karena kalau swasta itu banyak hanya tambahan dana operasional, itu sudah wajar lah itu. Yang penting negeri ini harus benar-benar ditanggung oleh APBD Kota Surabaya. Iya, Pak. Mohon dijelaskan juga bantuan sosial bidang kesehatan, Pak. Alhamdulillah, pemerintah sekarang ini di tahun 2023 dengan kepemimpinan Pak Erik Armuji sudah luar biasa. Sekarang ini ngapunten BPJS belum aktif. Karena apa? Banyak kebocoran, banyak kelembungan anggaran, terutama orang yang meninggal itu masih data. Yang kedua, orang yang sudah pindah tempat, kadang di Gresik, Sidoarjo, sakite, itu dikomplinkan di Surabaya. Nah, sehingga pemerintah kota sekarang ini masih ngitung anggaran. Insya Allah semua
warga kota, baik yang kaya, yang sedang, yang miskin, semua akan ditangani oleh pemerintah kota. Musnah nanti di bagian ketiga, nah, yang penting warga kota itu bisa menikmati masalah kesehatan yang ada di kota Surabaya. Dulu BPJS ada orang yang sakit 5 hari disuruh pulang. Karena apa? BPJS yang pun telas dan sebagainya. Sekarang enggak. Sekarang ini sudah luar biasa pemerintah kota. Misalkan ono warga yang sakit di rumah sakit pemerintah kota, Suwandi atau BDH, 3 minggu, 4 minggu semua dilayani gratis. Mulai obat, mulai tempat tidurnya, makannya, dan menjaga lingkungan juga, kesehatannya semua ditanggung oleh pemerintah kota. Itu luar biasa. Ya, Pak. Pemirsa Surabaya TV, dapat kita dengarkan secara langsung bagaimana pemerintah kota Surabaya memenuhi kebutuhan dasar warganya. Ini sesuatu hal yang menarik. Bahkan saat ini warga Surabaya itu sudah terlindungi mulai dari lahir ya Pak, lahir, besar, sekolah, sakit, hingga nantinya meninggal pun jadi warga Surabaya ini mendapatkan bantuan dari pemerintah. Pak, ini terkait dengan isu yang saat ini Pak sedang dibahas bahwa pemerintah kota Surabaya akan menggratiskan retribusi pemakaman, Pak. Ini kan tentu saja meringankan warga. Pendapat Bapak bagaimana? Ya, memang berkaitan masalah retribusi makam, karena ini sudah polemik di masyarakat harapan dari masyarakat ya paling enggak ada keringanan lah untuk masalah itu berkaitan karena pajak, orang sedang susah juga. Iya, itu harapan dari warga masyarakat seperti itu. Ya pemerintah kota harus peduli kepada warga kota karena ini tuntutan dari warga masyarakat. Ya. Pemirsa Surabaya TV, dialog kita ini makin lama makin menarik. Namun pada akhirnya waktu jua yang harus memisahkan kita. Namun sebelum kita berpisah, kami ingin pendapat dari Pak Gofar, himbauan kepada masyarakat Surabaya bagaimana memanfaatkan bantuan-bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kota, Pak. Silakan. Ya, kami berharap kepada warga masyarakat kota Surabaya, terutama masalah kesehatan. Kami berharap nono warga sing loro segera dibawa ke rumah sakit pemerintah kota, rumah sakit Suwandi atau BDH, menunjukkan KTP mawon pun suket dilayani oleh petugas kesehatan atau pesukat rumah sakit yang ada di 2 rumah sakit tersebut. Harapan saya seperti itu. Yang ketiga, berkaitan masalah sosial, terutama masalah bedah rumah, rutilahu. Ini harus dimaksimalkan kepada warga kota. Yang rumahnya tidak layak, monggo segera diusulkan kepada kelurahan setempat. Yang penting suratnya harus terbukti ada, sehingga nanti bantuan bisa dimaksimalkan. Bantuan sekarang cukup tinggi, sekitar per titik 35 juta. Dan juga kepada warga yang nggak punya jamban, monggo diusulkan jambanisasi. Pemerintah kota sudah membantu kepada warga kota di kota Surabaya. Pemirsa, itulah dialog kita pada siang hari ini. Sangat menarik bukan? Manfaatkan segala informasi yang sudah kita bahas di dalam momen kita kali ini. Waktu akhirnya memisahkan kita, namun yakinlah bahwa kita akan bertemu kembali di dalam episode yang mendatang, tentu saja dengan tema-tema yang sangat menarik. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Gofar. Semoga sehat sejahtera selalu. Kepada warga kota yang menjadi pemirsa Surabaya TV, tetaplah bersama kami, tetaplah di dalam channel 35 UAFF. Salam Surabaya TV. Terima kasih.